Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Intan Nuraisya dengan nomor stambuk A251200209. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah biokimia yang berjudul lemak. Lemak atau lipid adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Namun, lemak dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Minyak atau lemak merupakan komponen bahan makanan yang penting. Istilah minyak atau lemak sebenarnya tergantung apakah pada suhu kamar bahan tersebut dalam keadaan cair atau padat. Bila pada suhu kamar dalam keadaan cair maka disebut minyak. Sebaliknya, jika di dalam keadaan padat maka disebut lemak. Lemak adalah nama suatu golongan senyawa organik yang meliputi sejumlah senyawa yang terdapat di alam, yang semuanya dapat larut dalam pelarut-pelarut organik tetapi sukar larut atau tidak larut dalam air. Nah, lemak juga merupakan unsur makanan yang penting, tidak hanya karena nilai energinya yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam lemak dan asam lemak esensial yang didukung dalam lemak makanan alam. Selanjutnya yaitu sumber lemak. Sumber lemak ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber lemak nabati dan sumber lemak hewani. Di mana yang pertama itu lemak nabati. Lemak nabati adalah lemak yang didapat dari sumber makanan. Contohnya yaitu sumber lemak nabati. Yang pertama ada kedelai. Kedelai mengandung banyak zat bermanfaat seperti protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga merupakan serat yang paling baik. Tak hanya itu, susunan asam amino pada kedelai paling lengkap dan seimbang dibandingkan dengan kacang lainnya. Yang kedua yaitu buah alpukat. Alpukat kaya akan lemak, tak jenuh, tunggal, dan buahnya berukuran sedang ini bisa berisi 22 gram lemak. Buah ini juga menyediakan 20 manfaat kesehatan penting. Di antaranya meningkatkan nutrisi termasuk serat, kalium, vitamin E dan B, serta asam folat. Yang ketiga yaitu mentega shea. Shea atau Vitellaria paradoxa adalah jenis tanaman yang tumbuh di Afrika. Bijinya ini bisa diekstrak untuk diambil minyaknya dan dijadikan mentega yang tinggi kandungan vitamin E dan A yang bisa berfungsi sebagai antioksida. Yang keempat yaitu minyak biji anggur, di mana minyak hasil ekstrak biji anggur ini menurut beberapa peneliti mampu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Yang kelima yaitu minyak kelapa. Minyak kelapa mengandung asam laurat, yaitu suatu asam lemak penting yang ditemukan berlimpah pada air susu ibu. Kandungan ini memiliki efek antivirus yang mampu terhadap tubuh dan baik untuk tiroid, serta tidak meningkatkan kolesterol bila dikonsumsi dalam diet kaya akan lemak esensial. Yang selanjutnya yaitu sumber lemak hewani. Sumber lemak hewani adalah sumber lemak yang didapati dari hewan. Contoh sumber lemak hewani yaitu yang pertama ada minyak ikan. Banyak sekali manfaat dari minyak ikan ini karena adanya asam lemak omega 3 esensial seperti DHA dan EPA. Asam lemak esensial yang berguna dalam minyak ikan adalah alfa-linolenat dan gamma-linolenat. Menurut The American Heart Association, omega 3 efektif dalam mengurangi insiden penyakit kardiovaskular. Yang kedua yaitu ikan laut. Beberapa jenis ikan mengandung lemak yang sangat baik bagi kesehatan. Contohnya yaitu seperti ikan salmon, sarden, herring, makarel, dan juga ikan tuna. Adalah jenis ikan yang mengandung asam lemak omega 3. Lemak pada ikan ini sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan fungsi otak, dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Yang ketiga yaitu ada daging. Daging ini merupakan makanan yang kaya akan sumber lemak. Daging sapi dianggap pilihan yang paling populer dari semua daging merah. Daging sapi tanpa lemak mengandung 60% dari nilai kecukupan harian untuk protein hanya dalam 100 gram. Namun, daging sapi juga mengandung lemak jenuh yang tinggi dan dianggap meningkatkan resiko kanker. Yang keempat yaitu susu. Komposisi susu diantaranya terdiri atas air, bahan kering, lemak, bahan kering tanpa lemak, protein, dan juga laktosa. Di mana bahan kering, kadar lemak dan protein susu kambing lebih tinggi daripada susu sapi. Yang kelima yaitu telur. Selama ini telur dikenal sebagai sumber protein, tetapi
Nyatanya, selain mengandung protein, telur juga mengandung banyak lemak. Bagian telur yang mengandung protein adalah bagian putih telurnya saja, sedangkan yang mengandung lemak adalah bagian kuning telurnya. Selanjutnya, fungsi lemak di dalam tubuh. Di dalam tubuh kita, lemak mempunyai beberapa fungsi penting. Di antaranya adalah sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung alat-alat tubuh vital antara lain jantung dan lambung, yaitu sebagai bantalan lemak, penghasil energi tertinggi, penahan rasa lapar. Karena adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Apabila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Bahan penyusun membran sel, bahan penyusun hormon dan vitamin khususnya untuk sterol. Bahan penyusun empedu, asam folat di dalam hati dan hormon seks khususnya untuk kolesterol, dan yang terakhir yaitu pembawa zat-zat makanan esensial. Selanjutnya yaitu gangguan dan kelebihan lemak di dalam tubuh. Kelebihan lemak dalam tubuh akan mengakibatkan kegemukan, karena kadar energi di dalam lemak lebih dari 2 kali kadar energi di dalam karbohidrat. Lemak selama ini menjadi alasan utama berat badan bertambah. Selain itu, banyak juga jurnal kesehatan yang menyebutkan bahwa lemak memberikan efek negatif terhadap kesehatan, terutama untuk kesehatan jantung dan kolesterol. Tak hanya membuat gemuk, tumpukan lemak ini pun akan meningkatkan resiko munculnya beberapa penyakit berbahaya. Beberapa gangguan jika kelebihan lemak dalam tubuh, yaitu yang pertama penyakit jantung. Lemak yang menumpuk di tubuh mampu mempengaruhi fungsi jantung, sebab jantung akan gagal memompa darah yang dipenuhi lemak dengan normal dan akan menyebabkan beberapa masalah jantung. Yang kedua yaitu hipertensi. Ketika lemak tubuh meningkat, otomatis darah juga dipenuhi dengan lemak. Hasilnya akan muncul penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang ketiga yaitu diabetes. Lemak yang menumpuk, terutama di sekitar perut, akan meningkatkan kadar gula darah dan menghambat kerja insulin yang pada akhirnya akan menyebabkan diabetes. Yang keempat yaitu kanker. Tebalnya lemak akan mempengaruhi produksi hormon dan pertumbuhan sel. Hal ini membuat risiko beberapa jenis kanker seperti kanker payudara dan kanker usus meningkat. Yang kelima yaitu lever berlemak. Tubuh yang dipenuhi lemak membuat lever jadi berlemak dan membuat kerja lever jadi berat. Yang keenam, sulit bernafas. Ketika lemak tubuh disimpan, terutama di sekitar perut, maka dinding dada dan diafragma akan terdorong ke atas dan menyebabkan paru-paru jadi sesak. Hasilnya akan kesulitan untuk bernafas. Yang ketujuh yaitu nyeri lutut. Saat lemak tubuhmu meningkat, maka berat badan juga meningkat. Hal ini akan menyebabkan tekanan di lutut meningkat dan menimbulkan nyeri lutut. Yang kedelapan, darah menggumpal. Lemak yang menumpuk di perut bisa mempengaruhi aliran darah melalui pembuluh darah yang kemudian menyebabkan pembekuan darah. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam kehidupan sehari-hari, lemak dikenal dalam bentuk padat dan minyak berbentuk cair pada suhu ruangan. Lemak juga merupakan sumber energi penting bagi berbagai jaringan tubuh. Beberapa jaringan tubuh bahkan lebih cenderung memakai lemak daripada glukosa untuk memenuhi kebutuhan energinya. Nah, lemak juga merupakan bentuk persediaan energi yang terbanyak dibandingkan dengan persediaan karbohidrat sebagai sumber energi. Besarnya persediaan lemak kira-kira 40 kalinya. Lemak adalah ester yang dari gliserol dan asam-asam karboksilat pada suhu tinggi yang dapat larut dalam pelarut organik nonpolar. Pada metabolisme tubuh, lemak berperan sebagai pengganti energi yang kurang akibat sudah habisnya energi utama pada tubuh dan sebagai cadangan makanan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.